Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Jadi Gideon Nasdem menumpang pada keresahan relawan, dia profesionalis duluan. Jadi siapa yang mengusung Anies? Relawan dari awal itu. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Koalisi Indonesia Bersatu. Buat. Ini hijau biru. Kalau saya nyanyi lagunya dua. Pelan-pelan. Jadi hijau biru, di mana yang merah? Banyak sekali yang menjadi oposisi dulu, pendukung-pendukung pemerintah, pendukung Jokowi, dan banyak para cebong-cebong lainnya, banyak yang masuk kepada atau mendukung kepada Anies Baswedan. Ini sangat menarik juga begitu. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu. Bahkan dulu ya sangat getol sekali ya, karena ini mendukung Jokowi dan akhirnya ya kembali atau berpindah ke Anies Baswedan. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tentu yang paling baru adalah kita tahu kemarin Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Itu kita syukuri sebagai satu progres, karena dengan begitu maka kita sudah mencapai mendekati 20%. Tinggal satu lagi, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Kita tunggu proses internal yang sedang berlangsung dan dalam proses finalisasi mudah-mudahan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung ya Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Suara kader P3 tak terbendung lagi untuk dukung Anies Baswedan jadi presiden. Mardiono tegas ada mekanismenya. Nama Anies Baswedan digaungkan kader P3 se-DKI Jakarta untuk bisa maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dalam partainya memiliki mekanisme. Saat ini P3 belum menentukan siapa bakal capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Soal capres dan cawapres di P3 itu ada mekanismenya. Nanti lewat forum khusus, sebab terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional, sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang, ujar Mardiono kepada wartawan di DPP P3 Jakarta Pusat. Karena P3 ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres jelasnya. Menanggapi seruan kader saat mengkersap terkait dukungan Anies menjadi capres, Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya. Namun dia menegaskan kembali bahwa saat ini P3 belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung. Jika itu suara kader, maka kami hormat dan hargai. Tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal capres dan cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak, ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani menuturkan partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme bottom up. Sehingga jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.
Namun semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini P3 belum menentukan itu. Namun di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau Rapimnas. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara, kami persilakan. Namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan tutur Arsul. Suara kader P3 tak terbendung lagi untuk dukung Anies Baswedan jadi presiden. Mardiono tegas ada mekanismenya. Nama Anies Baswedan digaungkan kader P3 se-DKI Jakarta untuk bisa maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono menegaskan bahwa rekomendasi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres dalam partainya memiliki mekanisme. Saat ini P3 belum menentukan siapa bakal capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Soal capres dan cawapres di P3 itu ada mekanismenya. Nanti lewat forum khusus sebab terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional. Sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang, ujar Mardiono kepada wartawan di DPP P3 Jakarta Pusat. Karena P3 ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres jelasnya. Menanggapi seruan kader saat Mokersap terkait dukungan Anies menjadi capres, Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya. Namun dia menegaskan kembali bahwa saat ini P3 belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung. Jika itu suara kader, maka kami hormat dan hargai. Tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal capres dan cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak, ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani menuturkan partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme bottom up. Sehingga jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja. Namun semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini P3 belum menentukan itu. Namun di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau Rapimnas. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara, kami persilakan. Namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan tutur Arsul. Suara kader P3 tak terbendung lagi untuk dukung Anies Baswedan jadi presiden. Mardiono tegas ada mekanismenya. Nama Anies Baswedan digaungkan kader P3 se-DKI Jakarta untuk bisa maju di Pilpres 2024.